Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi maka kegiatan rangkaian peringatan ulang tahun Airnav Indonesia yang ke-8 saya nyatakan resmi di launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman se-Indonesia, Airnav Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, senang sekali kita juga kedatangan beberapa teman-teman perwakilan dari cabang yang terhubung secara virtual pada hari ini. Ini ada acara apa sih? Ada kegiatan apa? Jadi saat ini kita nanti akan ngobrol dan mengupas lebih dalam tentang HUT Airnav Indonesia yang ke-8. Nah, seperti apa sih HUT Airnav kali ini? Dan ada lomba apa aja, ada kegiatan apa saja, ada keseruan apa saja yang mungkin nanti bisa disaksikan oleh seluruh teman-teman se-Airnav Indonesia yang ada di seluruh cabang. Nah, kita langsung saja nih, saya perkenalkan dulu ya siapa-siapa saja yang sudah bergabung dengan kita pada hari ini. Ada di sebelah kanan saya ada bapak-bapak yang sangat-sangat ganteng ini yang sudah bersedia hadir. Ada Bapak Rosedi selaku sekretaris perusahaan, juga ada Bapak Ari Suryadharma. Pak, terima kasih ya sudah ikut hadir. Juga ada Mas Ferry sebagai PIC publikasi untuk HUT Airnav Indonesia, dan juga ada teman-teman cabang. Teman-teman cabang, ini saya informasikan dulu ya, ada Airnav Surabaya, ada juga Airnav dari Banjarmasin, ada juga perwakilan dari Denpasar, juga ada perwakilan dari Balikpapan. Nah, ini semuanya adalah nanti rekan-rekan yang akan meramaikan HUT Airnav Indonesia yang ke-8. Nah, kayaknya kalau nggak dibuka secara resmi gitu ya, kayaknya nggak seru. Jadi di sini mumpung ada yang berwenang terhadap HUT Airnav Indonesia, jadi langsung aja monggo Pak Rosedi untuk membuka secara resmi dan memberikan sepatah dan beberapa patah kata untuk HUT Airnav Indonesia yang ke-8 kali ini. Monggo Pak. Segini Ferry. Cukup. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pertama-tama, mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul bersama di sini untuk menikmati sebuah berkah yang diberikan kepada Airnav Indonesia, perusahaan kita tercinta ini, untuk semakin dewasa dengan bertambahnya usia yang ke-8 nanti pada tanggal 13 September tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan sesuatu yang pantas untuk kita selebrasi, pantas untuk kita rayakan bersama. Sebagai insan Airnav Indonesia harus tetap terus bersemangat untuk merayakan ulang tahun kita yang ke-8. Untuk itu teman-teman di CS berusaha untuk menampilkan itu, yaitu dengan beberapa kegiatan-kegiatan, lomba-lomba memeriahkan ulang tahun Airnav dengan virtual. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Tessa, saya sangat berharap sekali keceriaan ini dirasakan juga atau disemangati juga oleh seluruh insan Airnav Indonesia di seluruh Indonesia, sehingga semuanya dengan sukacita, dengan bergembira, semuanya berpartisipasi untuk memeriahkan ulang tahun yang ke-8 ini. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi maka kegiatan rangkaian peringatan ulang tahun Airnav Indonesia yang ke-8 saya nyatakan resmi di launching. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Rosedi, Pak CS, untuk opening seremonialnya ya. Jadi memang seperti yang tadi Pak Rosedi juga ceritakan, kali ini agak lebih spesial ya Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena memang kita menghadapi bersama pandemi COVID-19 ini, jadi kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan protokol yang ada juga di perusahaan ini, bahwa memang untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan keramaian begitu Pak ya. Jadi
sayang sekali teman-teman di cabang juga tidak bisa bergabung bersama kita seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tetap berusaha memfasilitasi teman-teman untuk bisa tetap ikut lomba, begitu Pak ya? Betul. Jadi, dan lombanya apa saja nih? Karena seluruh lomba dilakukan secara virtual, tapi tetap seru ya. Nah, nanti Mas Ferry ini akan menjelaskan lombanya apa saja. Jadi teman-teman seluruh cabang di Indonesia bisa berpartisipasi, gitu ya Mas Ferry? Yap, siap Mbak Ya, Tessa. monggo Mas, silakan dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Tessa. Yang terhormat Pak CS, izin Pak Ari Sudadharma, izin saya akan menjelaskan tentang rangkaian lomba HUT Airnav Indonesia ke-8. Jadi meski di tengah pandemi ini, kita harap semua teman-teman cabang Airnav Indonesia yang ada di 285 cabang saat ini bisa berpartisipasi dengan maksimal ya. Ya, konsep kita saya jelaskan dulu. Pertama, temanya adalah bangkit bersama. Ini kita ambil dari tema HUT RI ke-75. Di mana maknanya adalah kita mau Airnav Indonesia ikut bangkit bersama bersama dengan transportasi udara di tengah pandemi ini gitu. Jadi bagaimana kita bisa meresapi seluruh elemen yang ada di bangsa ini supaya kita sama-sama bangkit dari pandemi COVID-19. Itu kenapa kita mengambil bangkit bersama sebagai temanya. Nah, selanjutnya apa saja lomba-lomba yang ada di dalam rangkaian HUT kali ini. Jadi saya mungkin akan menyampaikannya secara detail. Pertama, tanggal 1 September ini, hari ini kita akan opening, dan ini sudah dilakukan oleh Pak CS, Pak Rosedi selaku Corporate Secretary Airnav Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Airnav Got Talent. Besok tanggal 2 September. Nah, Airnav Got Talent ini memang adalah rangkaian lomba yang selalu kita lombakan setiap tahunnya, di mana itu memperebutkan piala bergilir direktur utama. Jadi piala bergilir direktur utama itu saat ini mungkin lebih spesial ya, karena mereka nggak menerimanya secara langsung, tapi mereka akan menerimanya melalui kiriman paket, Mbak. Jadi mereka nggak ambil langsung gitu hari ini. Nggak bayaran bilang paket gitu. Siapa tuh piala gitu. Iya, betul, Mbak. Jadi ada dua rangkaiannya untuk Airnav Got Talent ini. Pertama adalah fase kualifikasi. Nanti fase kualifikasi ini saat ini yang mendaftar kami laporkan ada 30 peserta, Pak. Itu ada yang mau melukis, ada yang mau nyanyi, ada yang main band, ada yang main sulap dan lain sebagainya. Ternyata talent Airnav Indonesia ini banyak sekali, Pak. Dan antusiasmenya luar biasa, dan kami infokan bahwa pendaftarannya ini diperpanjang sampai dengan hari penjuruan di tanggal 2. Jadi sampai tanggal 2 September itu masih bisa kirim video di mana dia menampilkan talentnya begitu. Nanti kami akan seleksi. Selanjutnya setelah fase kualifikasi ada fase lomba. Fase lomba finalnya adalah di tanggal 9 September. Nah, nanti 9 September ini jurinya adalah Pak Ari Sudadharma, salah satunya. Yang sudah 3 tahun ini kita selalu juri bareng Pak Ari nih. Kayaknya sampai tahun-tahun selanjutnya juga. Jadi juri tetap. Iya, jadi tetap. Jadi ahli juri, Pak, betul. Jadi di Airnav Got Talent nanti di tanggal 9 itu kita akan lombakan kembali mereka yang masuk ke fase final. Nanti ada berapa kita lihat, ada berapa talent yang akan masuk final, dan kemudian nanti kita akan tayangkan. Dan juga kita minta partisipasi dari teman-teman cabang untuk bisa turut serta menyaksikan seluruh talent-talent yang ada di Airnav Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada stand up comedy. Stand up comedy ini kita mulai di tanggal 3 September. Formatnya sama seperti juga Airnav Got Talent. Mereka pertama harus kirim video. Durasinya nanti bisa lihat detailnya di Linktree yang sudah dikirimkan ke cabang-cabang, termasuk juga kepada para kepala divisi dan kepala biro. Sudah kami blast semua persyaratannya. Di Linktree juga bisa dilihat, dan di website Airnav juga bisa dilihat. Semua persyaratan lomba yang detail itu diupdate secara berkala di sana begitu. Jadi di 3 September itu fase kualifikasi stand up comedy, kemudian nanti finalnya adalah 9 September. Jadi seperti biasa ya, kalau untuk final ini Airnav Got Talent sama stand up comedy itu selalu berdampingan supaya lebih seru begitu. Nah, nanti dari fase kualifikasi itu akan kami umumkan siapa saja yang masuk ke final. Selanjutnya kita punya virtual concert. Nah,
virtual concert ini cukup menarik karena kita akan nge-band secara online gitu. Band secara daring, Pak. Jadi di sini juga akan melibatkan direksi Airnav Indonesia sebagai pemain bandnya, Pak. Jadi nanti kami akan umumkan tanggal untuk virtual konsernya lebih lanjut. Dan kami juga sampaikan bahwa seluruh rangkaian lomba ini dapat disaksikan di YouTube channel Airnav Indonesia. Kemudian bisa juga disaksikan di Instagram Airnav Indonesia atau melalui Zoom meeting. Nah, untuk Zoom meeting, khusus untuk Zoom meeting kami akan infokan secara berkala. Kalau misalnya butuh untuk Zoom meeting, nanti langsung kita infokan ke teman-teman cabang begitu. Sepertinya Zoom meeting akan terpakai saat acara puncak nanti tanggal 14 September untuk acara puncak HUT Airnav Indonesia ke-8. Kemudian selanjutnya ada Aviation Podcast. Nah, kemarin itu kami laporkan, Pak, kami sudah undang satu. Ini mungkin boleh ya teaser sedikit boleh, ya Mbak Tessa ya. Boleh. Bocoran ya. Kita sudah undang satu, ada Kapten Vincent Raditya, Pak. Vlogger yang punya 4,2 juta subscriber di YouTube. Itu beliau pilot Batik Air dan juga followersnya ada 1 juta, Pak, di Instagram. Kemudian kita juga udah undang Sisi Asi. Ini pramugari Garuda. Ini terkenalnya waktu itu di salah satu ajang pencarian bakat RCTI, Pak. Kemudian kita juga undang pengap penerbangan Yeri Sujatman. Nah, kita bicarain apa sih di situ nanti ya? Ya, harus nonton. nonton. Harus nonton. Itu nanti kita siarkan tanggal 7 September. 7 September itu kita siarkan melalui YouTube channel Airnav Indonesia. Kemudian ada Aviation Podcast satu lagi di mana ada tamu spesial di situ. Tapi karena saking spesialnya dan saking sibuknya, kita belum tahu nih dapat slot nggak. Itu masih rahasia. Masih rahasia sekali ya, Mbak Tessa ya. Oke, jadi nanti untuk Aviation Podcast series yang super spesial ini akan kami sampaikan update-nya. Selanjutnya, ini yang paling seru nih, pasti anak-anak milenialnya Airnav yang ada 70% jumlahnya, Pak. Ini mereka pasti ikutan di sini. Ada creative content. Creative content itu isinya ada satu, lomba foto. Yang kedua, lomba short video. Yang ketiga, ada lomba menulis. Dan yang keempat, ini yang milenial sekali nih, TikTok. Jadi ada lomba TikTok juga di Airnav Indonesia. Ketentuannya seperti apa? Baik lagi, dicek di link tree-nya, dicek di website Airnav. Semua ada ketentuannya di sana. Nah, itu akan kami umumkan pemenangnya di tanggal 8 September. Untuk creative content semuanya diperpanjang pendaftarannya sampai 4 September. Jadi masih banyak waktu nih teman-teman nih buat berapa ribu detik lagi berapa juta. TikTok, ya kan? Iya, betul, Mbak. Jadi buat berkolaborasi dengan siapa gitu misalnya kan, mau ngajak siapa gitu kan, influencer boleh. Karena hadiahnya menarik loh, Mbak Tessa. Apa tuh? Ada uang pembinaan kita namanya. Iya. Uang pembinaannya sama piala dikirim paket. Iya. Sertifikat juga dikirim paket. Iya, benar sih. Terus selanjutnya 8 September itu selain kreatif konten ada juga lomba hias ruangan. Nah, jadi karena karyawan Airnav Indonesia ini semuanya kan orangnya kreatif ya, terus juga rata-rata taat SOP gitu ya. Jadi pasti kantornya rapi-rapi. Nah, tinggal dihias sedikit, kemudian divideoin, difoto, terus dikirim hasilnya. Itu pasti udah bisa jadi ikutan lomba ini gitu. Jadi kita challenge nih teman-teman yang ada di cabang semuanya, termasuk yang ada di kantor pusat, di divisi-divisi yang ada di sini, buat menghias ruangannya sekreatif mungkin dan ikut lomba ini. Itu juga ada di website Airnav ketentuannya. Kemudian juga akan kami umumkan di 8 September. Untuk hias ruangan juga diperpanjang pendaftarnya sampai dengan 4 September. Kemudian last but not least, ini ada acara puncak 14 September. Nah, ini semua perwakilan cabang ini wajib ikutan di acara puncak ini di tanggal 14 September. Kita karena di tengah pandemi ya, walaupun dengan sederhana secara daring, tetap acaranya akan kita buat sehikmat mungkin, sekekeluargaan mungkin gitu, karena itulah Airnav Indonesia ya, jiwa kekeluargaan gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Mbak Tessa. Jadi jangan lupa karena ada hadiah yang sangat menarik dari kita siapkan di sini. Yang pertama minimal ini ya, apa namanya, viral dulu. Ya, nanti hadiah belakangan kan? Yang penting eksis dulu ya kan. Hadiah belakangan. Seorang Indonesia eksis tuh bisa jadi ajang buat cari jodoh ya kan. Buat para jomblo kan. Siapa tahu HUT ke-8 bisa dapat jodoh gitu. Iya, karena viral gitu kan. Iya, betul sekali Mbak Tessa. Jadi ada uang pembinaan, ada piala, ada sertifikat ini yang diperbutkan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Terima kasih. Silakan Mbak Tessa. Terima kasih banyak Ferry. Jadi teman-teman udah tahu ya detailnya. Maksudnya ini seru banget loh. Jadi saya banget ikut karena memang sebenarnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kan harus datang nih ke Jakarta gitu kan. Kalau sekarang duduk di tempatnya, maksudnya sambil bekerja juga, tapi bisa sambil tetap berkreasi gitu kan, berkreativitas, ikut berpartisipasi dalam kemeriahan HUT RF Indonesia, bukan begitu ya, PCS? Betul sekali. Nah, tetap semangat. Tetap semangat, betul. Dan tetap meskipun sehat. pandemi. Ya. Iya, betul. Nah, ada juga tamu istimewa kita hari ini, ada Bapak Ari Suradharma. Bapak Ari ini adalah juri dari tahun ke tahun dan tahun selanjutnya gitu ya. Nah, minta komentarnya sedikit dong Bapak. Maksudnya kan Bapak sudah tahu nih bakat-bakat di RF Indonesia ini seperti apa. Nah, harapannya di tahun ini bakat-bakat yang ada seperti apa sih Pak kita? Wah, aduh. Kalau bakat-bakat sih sebenarnya menurut saya sih tidak ada yang dibatasi. Ya, namanya juga bakat kan, talenta orang. Sebenarnya sih yang paling penting adalah bagaimana mengekspresikan dengan cara yang baik. Jadi saya kira ya kalau bicara tentang bakat, saya pikir Airnav itu penuh dengan macam-macam nih yang kita miliki di sini. Ya, yang mungkin yang kalau generasi milenial kan pasti lebih kreatif dibanding kita ya. Ya, jadi kalau saya lihat sih banyak hal yang ternyata begitu kita buka saja ini belum digali secara lebih ini lagi ya, itu ternyata banyak hal. Mungkin ada sulap tadi kan, kemudian ada stand up comedy, menyanyi, band, mungkin santet juga ada yang bisa gitu atau apa gitu kan, kita nggak tahu gitu loh, saking banyaknya gitu ya jenis-jenis. Tapi kembali lagi bagaimana mengembangkan talenta itu secara baik kan gitu yang paling penting ya. Nah, dari tahun ke tahun sih sebenarnya ya tentunya dalam penyelenggaraan selalu ada improvement. Yang memang di tahun ini kayak kita menyadari bahwa ternyata COVID-19 itu ya, pandemik tadi Mbak Tessa sudah menyampaikan ini ternyata hits nggak cuma Indonesia saja. Tidak hanya Airnav Indonesia saja, semuanya kena. Bagaimana kita tetap bisa, tadi kan Mas Ferry menyampaikan tetap eksis nih. Ya mungkin nanti di tahun ini nanti mungkin dijelaskan lebih detailnya, teknisnya mungkin agak berbeda ya, bentuk lombanya mungkin agak berbeda, di mana semuanya dilakukan di awal-awal mungkin secara virtual, dan mungkin juga bagaimana nanti saya belum tahu apakah di recordingnya sendiri ya, kemudian nanti waktu di finalnya seperti apa, iringan virtual bandnya di mana ya, itu ya menjadi lebih menarik sih, lebih menarik. Jadi lebih banyak PR buat jurinya sebenarnya. Tapi buat peserta juga new challenging kali Pak ya. New challenging. Karena harus mempersiapkan fasilitasnya sendiri gitu ya, kan. Pasti. Tapi juga bisa kalau di awal-awalnya bisa di make up karena itu recording. Beda. Ya, betul. Jadi tapi ada yang live juga Pak nanti. Ada yang live juga. Jadi ya semuanya ada plus dan minus sih. Saya kira ya cukup inilah. Cukup ditunggu-tunggu. Ya. Seperti apa sih ya. Kira-kira gitu mungkin. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih divisinya Pak Ari udah ikut apa aja? Ikut apa aja nih maksudnya? Maksudnya udah berpartisipasi apa nih untuk HUT Airnav? Ikut ya Pak? Ikutan lomba apa aja Pak? SPI rahasia dong. Kita di sini ketahuan gitu ya, dong. Ketahuan ya. Iya benar. Oke, makasih banyak Bapak Ari. Terima kasih. Nah, langsung kita sapa nih teman-teman yang udah standby, yang udah semangat banget berpartisipasi dalam HUT Airnav ke-8 ini. Pertama dari cabang Surabaya nih. Halo cabang Surabaya. Wah, seru banget, rame-rame. Ada Pak Jemi juga Bapak, selamat. Luar biasa. Pak Jemi Ruseli Pak Jemi. Monggo Pak dijelaskan mungkin bisa teman-teman dari Surabaya ini kira-kira bagaimana nih partisipasinya untuk HUT Airnav Indonesia ke-8. Silakan Pak. Ya, biar Mas Dudi aja Mbak Tessa yang menjelaskan. Monggo. Oke. Terima kasih Mbak Tessa, Pak Ari, Pak Seri, izin Mas Ferry. Kalau saya lihat sih dari cabang Surabaya itu lumayan tinggi lah excitednya itu untuk ngikutin perlombaan. Tapi memang kita itu agak terbentur ini Mbak dengan apa ya waktunya yang kurang panjang. Nah untuk informasi perpanjangan juga kita nggak dapat informasi perpanjangan pendaftaran. Jadi teman-teman udah pada tahu tanggal 31 Agustus itu habis, gitu Mbak. Tapi nggak apa-apa, sebagian udah upload dan kita juga udah informasikan ulang lagi kalau diperpanjang. Dan nanti ada konten-konten tambahan lah yang lebih kreatif nanti. Iya betul. Kan jadi makin banyak waktu untuk bikin video lebih banyak ya kan? Ya,
Kita masih menunggu nih cerita serunya bikin video untuk lomba HUT Airnav. Mungkin bisa dilanjutkan lagi cerita serunya? Oh iya, kita itu buat video itu memang persembahan Mbak dari teman-teman PUM dan atas pembinaan dari Pak JM nih. Kita harus Harapannya bawa pulang berapa piala nih iya. tahun ini nih? Pulang uang, nggak apa-apa uang. Iya sih. Enggak ya hari gini ya kan? Iya sih. Terus tadi mungkin Mas Ferry tadi mau menambahkan kan? Tadi ada apa? Informasi untuk perpanjangan masa pendaftaran. Iya, betul. Oke, jadi untuk pendaftaran lomba, Mas Dudi, yang kita perpanjang adalah kreatif konten dan hias ruangan, dua itu. Pertimbangannya adalah banyak teman-teman yang request. Teman-teman banyak request, ini tolong dong beberapa masih kita edit gitu. Terutama yang video ya, karena video kan editingnya cukup lama gitu. Terus juga foto ini ada beberapa spot yang lagi dicari tempatnya nih gitu. Oke, kita approve. Kemudian juga hias ruangan, ada yang bilang, ini kan banyak WFA nih di tempat lain juga ada yang PSBB, ada yang sampai harus karantin segala macam gitu. Makanya ya udah kita perpanjang akhirnya. Jadi kita perpanjang, yang pertama menulis, yang kedua foto, yang ketiga short video, short movie, yang keempat hias ruangan, yang kelima TikTok. Jadi lomba 5 lomba itu. Kreatif konten plus hias ruangan. Pendaftaran terakhir sampai pengiriman video terakhir atau karya terakhir untuk kelima lomba itu sampai dengan 4 September. Oke, masih panjang ya. Ina sama Mas Dudi masih bisa duet TikTok kan? Ya kan? Ya, jadi maksudnya Ina sama Mas Dudi masih bisa duet untuk TikTokan, oke? Disiapkan lebih banyak video. Kenapa? Oh iya sih, bener juga ya. Jadi pilih yang lain lah, andalan yang lain lah, oke? Tapi dengan informasi perpanjangan sampai 4 September ini, jiwa kemenangan kami membara nih Mbak. Luar biasa. Ditunggu ya karya-karyanya Surabaya. Karya-karya kreatifnya Surabaya. Terima kasih udah partisipasi. Terima kasih banyak Pak JM, Pak Nurdin, terima kasih banyak untuk partisipasinya Surabaya. Nanti kita ketemu lagi ya di penjurian ya. Oke. Selanjutnya saya mau menyapa teman dari Balikpapan nih. Mas Adit. Halo Balikpapan. Halo Mas Adit. Halo. Gimana nih, Mas, dibuka dulu dong videonya, nanti nggak kelihatan deh. Nah, ini kan. Gimana Mas Adit persiapannya sejauh ini? Persiapan dari Balikpapan sudah mengirimkan beberapa peserta seperti lomba fotografi, terus lomba short movie juga kita sudah kirim, terus buat talent, ada musikalisasi puisi sama batik lukis ya, sama lomba nyanyi sih. Oke. Banyak ya? Iya. Batik lukis tuh dia ngapain Mas Adit? Dia ngelukis batik gitu live gitu ya? Direkam video. Iya. Keren banget. Durasinya bisa sampai 2 jam dong batik lukis loh, lama dia. Oh bisa. Nanti kita pakai time lapse kok. Oke. Wow, keren tuh. Jangan mau kalah peserta yang lain ya kan? Cabang-cabang yang lain ayo dong lebih kreatif lagi soalnya ternyata teman-teman Surabaya, Balikpapan semuanya sudah mempersiapkan sesuatu yang menarik nih. Jadi kalau nggak ditonton sayang banget ya, Fer. Benar Mbak Tessa. Gitu. Oke, sukses ya Mas Adit. Dipersiapkan lebih banyak lagi, mungkin lebih banyak konten-konten yang lebih menarik lagi. Masih ditunggu sama Mas Ferry sampai tanggal 4 September. Thank you Mas Adit. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Tetap pantengin medsosnya Airnav Indonesia dan stay healthy, please, stay safe. Jadi biar bisa tetap berkreasi, menghasilkan karya-karya terbaik, baik untuk Airnav Indonesia maupun buat HUT Airnav Indonesia yang ke-8. Saya Tessa Aninita. Saya Ferry Maulana. Pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tunggu ya karyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.